Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wajidi MPD. Saya salah seorang peserta diklat calon kepala sekolah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan melaporkan 3 kegiatan dalam rangka kegiatan OJT. Yang pertama yaitu kegiatan rencana proyek kepemimpinan yang kami lakukan di Sekolah Magang 1, yaitu di SMP 6 Sekotong. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu kompetensi manajerial, dan yang ketiga peningkatan kompetensi kepala sekolah, yang dua-duanya kami lakukan di Sekolah Magang 1, yaitu di SMP Negeri 6 Sekotong dan di SMP Negeri 1 Sekotong. Yang pertama, saya ingin melaporkan tentang rencana proyek kepemimpinan yang kami lakukan di Sekolah Magang 1 atau di SMP 6 Sekotong. Dalam kegiatan RPK ini, kami melakukan dengan cara yang pertama yaitu menganalisis rapot mutu yang ada di SMP Negeri 6 Sekotong. Ternyata dari 8 standar itu terdapat beberapa kelemahan dalam standar yang 8 tersebut, terutama yaitu dalam standar proses. Setelah kami mencari akar masalahnya, ternyata dapat kami simpulkan bahwa guru belum mampu menyusun perangkat pembelajaran dan belum bisa melakukan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan keterampilan. Oleh sebab itu, rekomendasi yang dapat kami buat yaitu mengadakan workshop penyusunan perangkat pembelajaran dan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan keterampilan. Adapun langkah-langkah yang kami lakukan pada kegiatan tersebut, yang pertama yaitu perencanaan dengan cara saya mengadakan sosialisasi, kemudian pembentukan panitia, penyusunan panduan kegiatan, menentukan narasumber, membuat jadwal, dan membuat undangan. Selanjutnya saya akan masuk ke kegiatan pelaksanaan. Dalam kegiatan pelaksanaan, yang pertama pembawa acara membuka kegiatan tersebut dilanjutkan dengan sambutan oleh pengawas pembina sekolah tersebut, dan yang ketiga yaitu kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan oleh Bapak Kabid GTK Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya yaitu penyampaian materi dari narasumber, dilanjutkan dengan diskusi, dan berikutnya diambil sampel bagaimana menyusun perangkat pembelajaran dan bagaimana latihan mengajar atau micro teaching. Dari kegiatan tersebut itu kami anggap sebagai kegiatan siklus pertama. Ternyata setelah kami ambil sampel dari 5 guru, bisa kami rata-ratakan nilainya mencapai 75,4%. Kemudian kami lanjutkan dengan siklus kedua, hampir mirip prosesnya, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Dalam perencanaan tidak banyak yang kami lakukan, cukup dengan membuat jadwal, kemudian membuat undangan. Kemudian pelaksanaannya sama, mulai dari kita buka kegiatan, kemudian pemantapan tentang materi untuk penyusunan perangkat pembelajaran dan bagaimana mengajar yang terintegrasi dengan keterampilan. Baru diadakan sampel lagi tentang penilaian penyusunan perangkat pembelajaran dan bagaimana latihan mengajar. Ternyata dalam siklus kedua ini, alhamdulillah terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 86,8 rata-ratanya, sehingga dapat kita simpulkan terjadi kenaikan sekitar 11,4%. Jadi hasilnya, dengan kata lain, dapat kami simpulkan bahwa dalam siklus kedua ini guru
dapat meningkatkan kemampuannya dalam menyusun perangkat pembelajaran dan dalam mengajar yang terintegrasi dengan keterampilan. Begitu juga siswa. Pada saat pembelajaran saya melihat banyak yang aktif kemudian senang dalam mengikuti pembelajaran. Itu untuk kegiatan RPK. Selanjutnya kami lanjutkan dengan kegiatan kompetensi manajerial. Itu yang kami lakukan pada kegiatan OJT. Dalam kegiatan kompetensi manajerial ini kami mencoba mencari profil dari kedua sekolah magang 1 dan sekolah magang 2. Kemudian kami cari juga nilai rapotnya. Kami coba melihat kondisi ideal, kemudian kondisi nyata, potensi dan peluang, serta tantangan. Ternyata setelah kami combine antara sekolah magang 1 dengan sekolah magang 2, maka kami dapat membuat sebuah rekomendasi yang ada untuk SMP 6 Sekotong. Yang pertama yaitu workshop penyusunan KTSP. Yang kedua, perlu dioptimalkan supervisi akademik. Yang ketiga, pelatihan peningkatan kompetensi pedagogis. Yang keempat, perlu pelatihan untuk kepemimpinan kepala sekolah. Yang keempat, pelatihan kepemimpinan kepala sekolah. Yang kelima yaitu kerjasama dengan sekolah lain untuk pengembangan sekolah tersebut, yaitu SMP 6 Sekotong. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu peningkatan kompetensi kepala sekolah. Dalam peningkatan kompetensi kepala sekolah ini kami coba melihat dari nilai AKPK, yaitu analisis kebutuhan pengembangan keprofesian kepala sekolah. Ternyata dari 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, yang pertama yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, dan kompetensi kewirausahaan. Di sana saya melihat ada kompetensi yang agak lebih rendah nilainya dari kompetensi-kompetensi yang lain, yaitu kompetensi kewirausahaan. Oleh sebab itu kami mencoba mencari inovasi-inovasi di sekolah magang 2, mencari jalan keluar sehingga dapat meningkatkan kompetensi kewirausahaan tersebut. Setelah kami lakukan kegiatan peningkatan kompetensi dengan cara beberapa langkah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan menemukan hasil dari langkah pertama yaitu perencanaan. Kami coba mengadakan kunjungan atau sosialisasi ke sekolah magang 2. Kemudian kami menyusun panduan wawancara, kami membuat pedoman observasi, membuat daftar hadir, dan menyiapkan alat dokumentasi. Pada saat pelaksanaan kami mengadakan wawancara dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah, dan dengan kesiswaan. Kemudian kami coba mengadakan studi dokumentasi, dan terakhir kami membuat foto dokumentasi. Dari hasil wawancara dan studi dokumentasi, kami dapat menyimpulkan bahwa di sekolah magang 2 itu terdapat banyak sekali inovasi-inovasi yang bisa untuk mengembangkan kompetensi kewirausahaan yang ada di SMP 1 Sekotong. Sehingga itu menjadi inspirasi, menjadi bahan inovasi untuk kami di SMP 6 Sekotong untuk bisa meningkatkan kompetensi kewirausahaan yang ada di SMP 6 Sekotong. Demikianlah 3 kegiatan yang sudah kami lakukan selama OJT. Lagi sekali, yang pertama RPK, yang kedua kompetensi manajerial, yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi kepala sekolah. Selanjutnya nanti akan disampaikan testimoni dari beberapa guru dan siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah mengikuti workshop perangkat pembelajaran yang terintegrasi dengan keterampilan, terutama mata pelajaran pendidikan agama Islam, setelah diaplikasikan di dalam ruang atau di dalam kelas, ternyata siswa sangat senang dan antusias mengikuti pembelajaran. Tidak hanya guru yang aktif, siswa juga ikut aktif, kreatif, dan inovatif di dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah mengikuti kegiatan workshop perangkat pembelajaran terintegrasi keterampilan, saya mendapat banyak ilmu, terutama dalam pembuatan perangkat. Itu sebelumnya
harus melakukan diagnosis kepada siswa untuk membentuk kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Dalam pembuatan penilaian keterampilan juga yang biasanya yang saya lakukan itu hanya seperti secara umum, yaitu copy paste. Namun setelah mengikuti kegiatan workshop ini, saya diajarkan untuk membuat penilaian keterampilan secara terstruktur, yaitu membuat mulai dari indikator, kriteria, aspek, dan rubrik penilaian yang sesuai dengan perangkat yang dibuat. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harni, saya siswi kelas 8. Saya merasa senang diajar dengan banyak melakukan kegiatan praktik. Saya merasa lebih terampil, ilmu yang saya dapatkan juga lebih kuat saya ingat. Karena saya langsung mempraktikannya. Saya dan teman-teman juga lebih aktif pada saat proses pembelajaran di kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.